الله أكبر الله أكبر. الطريق إلى تحقيق اليقين وكيفية تحصيل أسبابه. Yang paling penting adalah bagaimana menghadirkan yakin di dalam hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, para pendengar radio Baitur Rahman RRI dan juga radio-radio lainnya yang menyiarkan secara langsung halaqah maghrib dari Masjid Raya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali pada malam ini setelah pada pekan yang lalu saya absen, baik yang bertemu secara langsung di masjid ini maupun yang bisa berjumpa melalui media radio. Para jamaah yang mulia dan para pendengar yang dirahmati Allah, kembali kita kepada pembahasan tentang masalah yakin dengan rujukan kitab A'malul Qulub karya Syekh Khalid ibni Utsman Ats-Sabt. Dan yang lalu kita sudah sampai di pembahasan perbedaan antara al-ilmu dengan al-yaqin, pengetahuan dengan yakin, bahwa kalau pengetahuan itu adalah mengetahui sesuatu yang pengetahuan tersebut berpeluang dirasuki oleh keraguan-raguan terhadap apa yang diketahui. Sementara yakin adalah pengetahuan terhadap sesuatu yang kokoh tertancap di dalam hatinya dan tidak ragu sedikit pun tentang apa yang diketahui tersebut. Jamaah rahimakumullah, sehingga yang lalu kita diberikan contoh dalam penjelasan kitab ini bahwa orang yang pengetahuannya sampai ke derajat yakin, maka dia menjadikan sesuatu yang gaib, tidak bisa diindra oleh panca indera, tapi karena yakin kepada yang memberitahu perkara gaib itu dengan keyakinan yang kokoh, maka seakan-akan yang gaib itu seperti diindra dengan mata. Sehingga diberi contoh ketika Allah memberitahu kita tentang kenikmatan surga, maka orang yang yakin akan kenikmatan surga itu seakan-akan dia melihat dengan matanya nikmat surga tersebut. Jamaah rahimakumullah, di dalam kitab ini, oleh pengarang kitab ini kemudian dibagi tingkatan yakin itu kepada 3 tingkatan.
disebut dengan maratibul yaqin. Jamaah rahimakumullah, kama kana al-ilmu ala maratiba wa darajatin, kana al-yaqinu darajah min darajatihi syabahahu fi hadhihi sifah, fakana ala thalath maratiba. Sebagaimana pengetahuan itu ada tingkatan, maka yakin itu juga ada tingkatannya. Dia mirip dengan pengetahuan itu sendiri juga yang ada tingkatannya. Maka untuk yakin itu ada 3 tingkatan, kata pengarang kitab ini. Pertama adalah martabatu ilmal yaqin. Tingkat yang pertama daripada yakin itu disebut dengan ilmal yaqin, pengetahuan yang yakin. Wa thaniha martabatu ainal yaqin. Berikutnya adalah tingkatan ainal yaqin, artinya yakin udah tingkatannya dengan mata. Wa a'laha martabatu haqqul yaqin, dan yang paling tinggi dari tingkatan yakin itu adalah haqqul yaqin. Jadi paling rendah adalah ilmal yaqin, di atasnya ainal yaqin, paling tinggi adalah haqqul yaqin. Di dalam surah At-Takatsur Allah menjelaskan, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha ainal yaqin. Pada ayat ini disebutkan ilmal yaqin, disebutkan kemudian ainal yaqin. Di dalam surah Al-Waqiah di ayat 95 Allah menyebutkan derajat yang paling tinggi, yaitu haqqul yaqin. Inna hadha lahu haqqul yaqin. Inna hadha lahu haqqul yaqin. Apa bedanya ini? Dijelaskan oleh pengarang kitab ini bahwa fa'ilmul yaqin huwa at-tasdiq al-kamil al-jazim alladhi la taraddud fihi bihaitsu la ya'ridhu lahu syakkun wala syubhah wala raib bihal minal ahwal. Jadi ilmu yakin itu adalah at-tasdiq al-kamil al-jazim, mempercayai sesuatu dengan sempurna, alladzi la taraddud fihi, yang tidak ada ragu sedikit pun, bihaitsu la ya'ridhu lahu syakkun wala syubhah wala raib bihal minal ahwal. Ya, bagaimanapun ya pengetahuan dia itu tidak ragu sedikit pun. Ini disebut dengan ilmal yaqin. Maka disebutkan di sini bahwa fayasiru bimanzilatil musyahadi lahu fala yashukku fihi kama la yashakku ar-ra'i bi'ainihi fima yarahu wa yushahiduhu. Sehingga perkara yang dia ketahui dan dia yakini itu ya bimanzilatil musyahidi lahu, seperti dia udah tengoknya dengan mata. Fala yashukku fihi, dia tidak ragu tentang itu. Kama la yashakku ra'i
bi'ainihi fima yarahu wa yushahidu, seperti orang yang melihat dengan matanya, dia sudah saksikan. Begitulah orang yang ilmal yakin itu tidak ragu sedikit pun tentang pengetahuan yang dia yakini. Fayakunu ilmal yakin bin nisbah lil qalbi kal ra'i bil aini bin nisbah lil basar. Maka ilmu yakin itu bagi hati itu seperti keyakinan orang melihat sesuatu sudah dilihat dengan mata kepalanya. Maka diberi contoh di sini, wadzalika ka'ilmina bil jannah biwujudiha wa na'imiha kama akhbarana Allah jalla wa ala fana'lamu annaha darul muttaqin wa annaha maqarrul mu'minin fahadhihi martabatu ilmil yakin. Misalnya seperti pengetahuan kita tentang surga, adanya surga, adanya nikmat surga sebagaimana diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka kita tahu bahwa surga itu tempatnya orang-orang yang bertakwa. Maka ini namanya adalah martabatu ilmil yakin. Terus disambung, summa idza kana al-yaumil akhir, nanti pada hari akhirat, wa ra'ainal jannata bi a'yunina, lalu kita tengok betul dengan mata kita surga. Nanti di akhirat kita tengok betul surga dengan mata kita. Fahadhil martabah hiya martabah ainil yakin. Nah, itu derajatnya sudah ainal yakin, karena sudah tengok surga dengan mata langsung. Di dunia ini kita dengan ilmu yang diberitahu Allah tentang surga, kita tidak ragu sedikit pun tentang surga. Namanya ilmal yakin. Nanti ketika di akhirat kita tengok surga dan kenikmatan surga, ini namanya adalah ainal yakin. Jamaah rahimakumullah, kemudian disebutkan di sini sebagai contoh kisahnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim di surah Al-Baqarah ayat 260. Nabi Ibrahim tahu bahwa Allah mampu menghidupkan yang sudah mati, dan Nabi Ibrahim tidak ragu sedikit pun akan kemampuan Allah menghidupkan yang sudah mati. Berarti Nabi Ibrahim sudah ada ilmal yakin akan kemampuan Allah menghidupkan yang sudah mati. Tapi Nabi Ibrahim di Al-Baqarah 260 ini seperti diceritakan oleh Allah, wa idh qala Ibrahimu Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ingatlah ketika Ibrahim berkata, wahai Tuhanku, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang sudah mati. Lalu Allah berkata kepadanya, qala awalam tu'min. Allah berkata, kamu enggak percaya ya kalau aku mampu menghidupkan yang sudah mati? Qala bala. Ibrahim menjawab, ya aku tahu, aku yakin, enggak ragu. Walakin liyatma'inna qalbi, tetapi agar hatiku tentram. Maka kemudian Allah penuhi permintaannya Nabi Ibrahim. Lalu Allah berkata, qala fakhudh arba'atan minat tayr. Kamu ambil 4 ekor burung. Fasurhunna ilaika. Kemudian kamu cincang 4 ekor burung itu, kamu cincang. Setelah itu burung itu dicampur
yang sudah dicincang-cincang dagingnya, campur. Summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Kemudian ambil setiap bagian daripada burung tadi, taruh di atas bukit. Summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Taruh di atas setiap bukit. Berarti ada 4 bukit, ada 4 gunung. Summa da'uhunna, kemudian kamu panggil ke-4 burung itu. Ya'tinaka sa'ya, maka burung itu akan datang kepada kamu. Sekarang burung udah disembelih mati. Setelah itu burung itu dicincang, kemudian dicampur, berarti udah bercampur dia. Habis itu diambil ya bagian daging burung yang sudah dicincang tadi, ditaruh di 4 bukit. Kalau mungkin burung satu disembelih, ditaruh di satu gunung, burung 2 di gunung berikutnya, burung 3 gunung berikutnya. Ini ketika dipanggil dia tinggal hidup aja, datang terus. Ini sudah dicincang-cincang, sudah dicampur-campur, ya. Kemudian dipisahkan, ditaruh di gunung ini, gunung ini, gunung ini, gunung ini. Kemudian kata Allah kepada Ibrahim, kamu panggil burung itu, maka dia akan datang utuh lagi ke 4-4-nya. Maka dalam hal ini apa? Nabi Ibrahim berpindah daripada ilmal yaqin kepada ainal yaqin. Tadi pertama tidak ragu sedikit pun akan pengetahuannya bahwa Allah Maha menghidupkan yang sudah mati. Lalu setelah Nabi Ibrahim melihat dengan matanya bagaimana burung yang sudah mati dicincang-cincang, ditaruh kemudian bagian-bagiannya di atas gunung, dipanggil ke-4-nya datang lagi, utuh lagi burung itu. Maka menjadilah Ibrahim berpindah dari derajat ilmal yaqin kepada derajat yang kita sebut tadi adalah ainal yaqin. Jamaah rahimakumullah. Wa ammal martabatu tsalitsatu, adapun tingkatan yang ketiga sudah kita singgung tadi, fahiya martabatu haqqil yaqin. Apa dia? Wahiya mubasharatu syai'i bil ihsasi fi'lan. Itu adalah ketika seseorang sudah merasakan betul apa yang dia ketahui, dia tengok dengan mata, kemudian dia nikmati. Itu menjadilah haqqul yaqin. Misalnya diberi contoh, fa idza dakhala ahlul jannati al jannata, kalau nanti orang-orang yang berhak masuk surga lalu masuk ke surga, kanu bidzalika qad balaghu hadhihi al martabata, maka mereka ketika itu sudah sampai kepada derajat ini. Wa hakadha hinama yukhbiruka mukhbirun anna ladaihi asalan. Ini diberi contoh lagi, yang contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ada satu orang beritahu ke kamu bahwa dia punya madu, asalan, punya madu, ya. Wa tasiqu bi khabarihi, lalu kamu yakin dengan berita yang dia sampaikan, dia punya madu, karena dia yang kamu kenal selama ini jujur, orangnya enggak pernah bohong dan jujur. Maka apa yang dia bilang kamu yakin betul itu ada, dia punya madu. Fa innaka takunu fi hadhihi al-hali mutayaqqinan bi hadzal khabar. Maka dalam hal kamu tadi yakin dengan berita yang dia bilang dia punya madu, ya,
maka kamu sudah sampai derajat tadi kepada ilmal yaqin. Fa idza ahdarahu amamaka, kalau kemudian madu itu dibawa dan ditunjukkan di depanmu, yang dia bilang tadi, pertama dia bilang ya kamu enggak ragu sikit pun karena dia orang jujur bahwa dia punya madu. Sekarang madunya dibawa, ditunjukkan di depan kamu. Fa inna dzalika yakunu ainal yaqin, itu sudah pindah kepada derajatnya ainal yaqin, karena udah tengok madunya, dia tampakkan di depan kita. Wa hadhihi martabah a'la, ini lebih tinggi lagi derajat daripada ilmal yaqin, di atasnya adalah ainal yaqin. Jamaah rahimakumullah, li'annahu ijtama'a fiha al-ilm wal musyahadah, karena ini sudah bergabung dua hal, pengetahuan dan kemudian kesaksian dengan mata kepala. Fa idza zuqtahu fa hadhihi hiya martabatu haqqil yaqin, kalau kamu kemudian rasakan madu itu, kamu cicipi, kamu minum, maka ini sudah masuk derajatnya haqqul yaqin. Ini jamaah rahimakumullah, derajat daripada masalah keyakinan. Nah, seperti yang saya sebut adalah yang paling penting dari pembahasan ini adalah apa? At-tariqu ila tahqiqil yakin wa kaifiyat tahsili asbabihi. Yang paling penting adalah bagaimana menghadirkan yakin di dalam hati kita. Karena seperti saya sebut, masalah umat Islam ini adalah bukan di masalah tahu, tapi masalah yakin dengan apa yang dia tahu. Saya ulang lagi ya, orang-orang yang gak salat dia tahu apa hukum salat itu, dia akan katakan wajib. Kalau kita tanya lagi apa konsekuensi meninggalkan salat fardu, dia katakan diazab nanti dalam neraka. Tahu, tapi dia enggak salat. Ini kan artinya yakin kepada azab neraka itu bagaimana beratnya, itu yang masalah. Orang kalau kita tanya mana lebih hebat nikmat dunia dengan nikmat surga, dia akan jawab jauh kali hebat nikmat surga. Tahu dia ya. Tetapi ketika ditawarkan nikmat-nikmat surga, dia enggak sahuti. Tapi ketika nikmat-nikmat dunia yang ditawarkan, itu yang dia sahuti. Ini kan lucu, paradok. Karena sebabnya apa? Yakin ini, yakin kepada janji Allah akan balasan kebaikan bagi orang yang taat kepada Allah. Ini yang bermasalah. Yakin kepada azab Allah bagi orang yang bermaksiat kepada Allah, ini jadi masalah. Sehingga tidak mendorong orang yang tahu ini untuk beramal. Maka apa sekarang cara kita supaya ada yakin dalam hati kita kepada janji-janji Allah, ada yakin dalam hati kita akan ancaman-ancaman Allah? Nah, ini yang dibahas jamaah rahimakumullah. Pertama sekali disebut di sini adalah fa kaifa nasmu bi anfusina ila al-yaqin wa kaifa nurabbi anfusana alaihi wa nartaqi bi imanina ila hadhihi al-martabah asy-syarifah wal manzilah ar-rafi'ah. Bagaimana kita bisa naik ke derajat yakin, bagaimana mendidik diri kita untuk memiliki keyakinan, bagaimana kita naik derajat iman kita kepada derajat iman yang yakin, yang sempurna. A'zam dzalika an na'lama anna at-tawfiqa wal mawahiba biyadillah fama 'ala al-'abdi illa an yalja'a ilayhi wa an yasduqa fil iqbali alayhi
fayas'al rabbahu qa'iman wa qa'idan an yarzuqahu al-iman al-kamila wal yaqin al-jazima ar-rasikha alladhi la yataza'za'. Yang paling penting untuk diketahui bahawa ya, taufik, hidayah itu di tangannya Allah. Maka tidak ada jalan bagi seorang hamba melainkan untuk kemudian ya, meminta kepada Allah, baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk ya, untuk supaya Allah memberikan kepadanya iman yang sempurna, yakin yang kokoh, yang tidak ada goyahnya dalam kondisi apapun, dengan sambungannya ma'amaddil asbab al-muwasilah ila hadhil martabah wa min hadhil asbab, dengan selanjutnya melakukan usaha-usaha yang dapat mendatangkan kita kepada derajat yang yakin. Langkah awal jangan sampai lupa apa? Terus memohon kepada Allah untuk diberi iman yang sempurna. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa. Diberi iman yang sempurna, diberi keyakinan yang betul-betul menancap di hati, tidak ada ragu sedikit pun. Selanjutnya ma'amaddil asbab al-muwassilah ila hadhil martabah, selanjutnya melakukan usaha-usaha yang bisa mengantarkan kita kepada keyakinan. Di antara sebab-sebab atau langkah-langkah atau usaha yang dapat mengantarkan kita kepada itu, pertama di sini oleh pengarang kitab ini adalah al-ilmu, fahuwa awal darajatil yaqin. Kama qila al-ilmu yasta'miluka wal yaqinu yahmiluka, fayandafi'u al-'abdu lil-'amali wa yubadiru ilayhi wa yunfiqu malahu alladhi yahrisu alayhi li'annahu yatayaqqanu bil jazaa'i wa ya'lam anna min a'la al-marati wal manazil 'inda Allah martabati asy-syuhada fa yabdhulu nafsahu rakhisatan fi sabilillah tabaraka wa ta'ala. Yang pertama, derajat daripada yakin ini mesti pengetahuan dulu. Mesti ada pengetahuan dulu. Karena tidak mungkin meyakini sesuatu kalau enggak tahu. Ya. Maka orang wajib untuk terlebih dahulu ya belajar ya tentang ilmu tauhid, ilmu akidah. Ya. Supaya orang tersebut paham betul ya bagaimana ya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya apa yang kemudian dia harus ya lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana uluhiyahnya Allah, bagaimana rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana al-asma wa sifatnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka pengetahuan adalah langkah awal. Karena tidak mungkin meyakini sesuatu yang tidak tahu ya, maka perlu langkah awal adalah pengetahuan. Maka orang belajar dulu ya tentang tauhid, untuk kemudian dia tahu apa yang mesti diyakini dalam kehidupan ini akan perkara-perkara yang gaib tidak bisa diindra, tapi itu mesti diyakini dengan imannya. Ini yang mesti pertama adalah dipelajari. Jamaah rahimakumullah. Yang kedua adalah langkahnya, saya tidak baca semua karena panjang ini. Daf'ul waridati wal khawatiri wa ghairi dhalika minal umur al munafiyati lil yaqin. Yang kedua, harus bekerja untuk menolak kalau ada hal-hal yang masuk ke otaknya yang itu akan membuat
keraguan-raguan dalam dirinya sehingga hilang keyakinannya. Wa min thamma kana jihadus syaitan ala martabataini. Maka dalam hal ini yang memberi keraguan-raguan dan masuk ke dalam otak kita itu adalah bisikan syaitan. Maka kata pengarang kitab ini, ya, cara melawan syaitan itu adalah ada dua tingkatan. Al-martabatul ula jihaduhu fima yulqihi minasyubhat wal waswas wal khawatir al-muza'zi'ah lil yaqin. Wa hadha la yaslamu minhu al-'abdu illa idza dafa'ahu wa jahada syaitanahu bidaf'i hadhihi al-khawatir wal waswas wasyubha. Pertama, dia harus kerja, ya, terhadap apa? Menolak hal-hal yang masuk ke dalam otaknya, ya. Baik itu dimasukkan oleh syaitan, datang sendiri kita kan kadang-kadang ada datang dalam pikiran kita, ya, misalnya kita diberitahu oleh Rasulullah, ya, bagaimana beratnya azab neraka. Lalu kemudian kadang-kadang masuk ke otak kita, ya, mapunya mananya tu. Ini namanya khawatir. Ini namanya adalah was-was, ya, masuk ke otak kita. Kita diberitahu nanti, ya, akan ada azab kubur, ya. Lalu kemudian kadang-kadang muncul dia tiba-tiba di otak kita, rumah orang kan mati dalam azab kubur. Ini namanya macam-macam, ini namanya khawatir, ya, hal-hal yang melintas di otak kita yang memberi kemudian keraguan kita kepada apa yang kita diberitahu oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika ini masuk, kita harus kerja keras menolaknya. Kerja keras untuk menolaknya. Nyangka-nyangka syaitan pegat-pegat lu baik yakin apa yang pegah oleh Allah. Dia harus kerja untuk menolak itu, ya. Atau juga syubhah itu dari mana, ya, keraguan-raguan itu disampaikan oleh orang, ya. Ya, kalau orang mungkin berhubungan dengan orang non muslim, apalagi orang-orang yang ateis, itu dia dengan argumen-argumen dia sampaikan, tidak ada lagi setelah hidup ini nanti akan dihidupkan lagi, mana ada. Dia datanglah dengan teori-teori dia, sehingga kita kemudian putar otak juga. Akhirnya kita berpikir, cia gaji begah lagi, ya. Ini hal-hal yang masuk dari orang-orang, ya, ateis, ya, namanya al-mulhidun, ya, orang-orang yang tidak yakin dengan kehidupan akhirat, ya, orang-orang yang materialistis, ya, hidup ini hanya di dunia, sehingga dia katakan kepada kita kepuna tendro dengan dunianya, ya, kan dapat juhu pun yang na mereka mati dengan panina alok panina udit lalu mati, ya. Oh, di akhirat nah ini itu yang panina cerita-cerita dongeng patih gero itu intinohana gede kata. Ini namanya syubhah, ya. Baik itu masuk memang datang sendiri dari setan ke dalam otak kita, atau tadi dari membaca buku, dari orang-orang yang kemudian tadi berargumen dengan kita, sehingga kita kemudian ragu, nyaci lagi gaji begah. Nah, ini bahaya, ini harus dilawan, ya. Setiap sesuatu yang diberitahu oleh Allah, ya, maka ini kebenaran yang harus diyakini secara iman. Dan apapun yang datang dari pemikiran, dari apa bertentangan dengan itu harus ditolak. Apapun yang diberitahu oleh Rasulullah, kalau derajat hadisnya minimal hasan, ya, maka itu adalah perkara yang mesti kita yakini dengan iman kita, itu adalah kebenaran. Apapun yang masuk kemudian
akan mengantarkan kita kepada ragu kepada apa yang diberitahu oleh Rasulullah tadi, maka kita harus punya kekuatan melawan itu. Al-martabatu tsaniyah, yang kedua di dalam melawan syaitan juga adalah jihaduhu fima yulqihi minasyahawat. Ya, fa innahu idza jahada syaitan fi babi syahawat awrathahu dzalika sabran kama qala Ibnu Qayyim. Yang kedua adalah dia harus bekerja keras untuk melawan syahwatnya, untuk melawan syahwat, ya. Sehingga ketika syahwat meminta dia untuk melakukan sesuatu dari kenikmatan dunia, dan itu harus nanti menghadapi ancaman dari azab Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus kuat melawan itu untuk tidak mengikuti. Yang berikutnya adalah cara memperoleh keyakinan al-azmul jazimu alal amali bimardhatillah. Harus ada komitmen yang kokoh untuk melakukan hal-hal yang Allah ridhoi, hal-hal yang Allah ridhoi. Jamaah rahimakumullah, yang berikutnya adalah at-tafakkuru fil adillati allati tusilu ilal yakin. Kita ya merenungkan dalil-dalil, bukti-bukti ya yang ada, baik dari ayat-ayat, hadis-hadis maupun dari penciptaan Allah ini, yang akan mengantarkan kita untuk kemudian yakin kepada perkara apa yang diberitahu oleh Allah, kepada perkara apa yang diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jamaah rahimakumullah. Di sini ada satu contoh yang menarik, tapi karena mungkin waktu kita ya, atau saya langsung ya menginikan dulu satu doa yang dibacakan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi untuk memohon kepada Allah diberikan keyakinan. Adalah doa Nabi SAW, Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya. Ya Allah, berikanlah kepada kami min khasyatika, rasa takut kepadamu, ma yahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, yang dengannya dapat menghalangi kami bermaksiat kepadamu ya Allah. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, dan berilah kami ketaatan kepadamu yang dengan itu kami dapat surgamu. Wa minal yaqin, berilah kami kepada kami keyakinan, ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya, yang dengannya perkara-perkara musibah dunia ini menjadi ringan untuk kemudian kami hadapi. Mudah-mudahan ada manfaatnya jamaah rahimakumullah. Nanti kita melihat beberapa contoh dari orang-orang yang yakin di dalam hidup ini kepada janji-janji Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم